Jadi pengurus akan melayani anggota yang aktif ya, yang ada di sistem itu. Karena semua perawat yang ada di Indonesia yang masuk ke dalam sistem PPNI semua udah terdetek di situ. Jadi kalau misalkan ada kasus, ada masalah itu, jadi tinggal dicek nih benar-benar anggota atau enggak kan itu. Ditunjukkan dengan nomor induk registrasi anggota atau nomor NIRA. Ya, jadi semua perawat itu punya nomor NIRA. Nah, nomor NIRA itu dicek, oh dia anggota kita atau anggota perawat atau bukan kan gitu ya. Dia dicek di situ. Kalau misalkan ada masalah hukum atau masalah tentang kayak bencana gitu kan bisa dideteksi juga. Oh ternyata ada anggota kita yang terkena, itu bisa dicek dari apa sistem itu. Merawat Indonesia, kita jaga bangsa. Merawat Indonesia, bersama kita. Menyatu namun tetap semua. Merawat Indonesia, bersama kita. Menyatu untuk sehat menuju masa depan cerah. Hai sejawat, kembali lagi di podcast CNS, Channel Nurse Station. Sekarang saya sedang berada di Lake Setel. Ini daerah Cikarang, teman-teman. Ini adalah gedungnya Persatuan Perawat Nasional Indonesia pertama di Indonesia, teman-teman. Dan ini terbesar, termegah, mantep pokoknya. Nah, sekarang saya sedang bersama Bapak Tatang, selaku Ketua Departemen Sistem Informasi Keanggotaan PPNI. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya terima kasih banyak Bapak udah sempetin waktu untuk duduk bareng untuk ngobrol dan berdiskusi dengan saya. Nah, Pak, terkait dengan sistem informasi keanggotaan PPNI, saya ada beberapa pertanyaan terkait yang ingin saya sampaikan dan juga tanyakan ke Bapak nih, Mak. Yang pertama, Pak, Bapak boleh jelasin nggak, Pak, mengenai peran dan tanggung jawab Bapak sebagai Ketua Departemen Sistem Informasi Keanggotaan PPNI dalam mendukung keberlangsungan organisasi, Pak? Silakan. Oke. Jadi saya kebetulan di Departemen Sistem Informasi Keanggotaan, di mana bertugas untuk mengelola seluruh anggota perawat yang ada di seluruh Indonesia, yang terbagi dari beberapa provinsi, yang kurang lebih sekarang udah 846 ribuan lah perawat itu ya. Jadi kalau Sulawesi udah ada 1 jutaan lebih. Yang terdaftar di sistem kita itu ada 846 ribuan. Itu ya, itu yang ada kita. Dan itu terbagi dari seluruh provinsi. Ya, seluruh provinsi, dan di situ juga ada mulai dari tahap di Dewan Komisariat ya, di DPK atau di tempat di rumah sakit, di puskesmas atau di layanan kesehatan yang lainnya. Terus ada juga yang di DPD itu di kabupaten gitu ya. Dan ada juga yang di wilayah DPW provinsi ya itu. Nah, itu semua di sistem itu udah bisa dilihat gitu ya. Jadi DPW bisa melihat nih berapa sih yang ada di provinsi, misalnya di DKI Jakarta ada berapa. Datanya semua. Ada, datanya ada di situ. Terus di DPD juga, di kabupaten tuh ada berapa tuh? Ada. Atau di komisariat, misalnya di rumah sakit A itu ada berapa sih anggotanya, ada di situ. Nah, tugas kami ya di sistem informasi keanggotaan mengelola data itu. Karena kan harus menjaga keamanannya ya, jangan sampai ada gangguan gitu. Dan kita juga udah kerjasama ya dengan Badan Cyber gitu ya, untuk menjaga data-data anggota yang ada di sistem kita itu. Nah, Pak, bagaimana sih, Pak, sistem informasi keanggotaan PPNI berperan dalam mempermudah komunikasi dan koordinasi antara anggota dengan organisasi, Pak? Ya, itu cukup efektif ya, karena pengurus akan berkomunikasi dengan anggota yang ada di sistem itu gitu. Jadi pengurus akan melayani anggota yang aktif ya, yang ada di sistem itu. Karena semua perawat yang ada di Indonesia yang masuk ke dalam sistem PPNI semua udah terdetek di situ. Jadi kalau misalkan ada kasus, ada masalah itu, jadi tinggal dicek nih benar-benar anggota atau enggak kan itu. Ditunjukkan dengan nomor induk registrasi anggota atau nomor NIRA. Ya, jadi semua perawat itu punya nomor NIRA. Nah, nomor NIRA itu dicek, oh dia anggota kita atau anggota perawat atau bukan kan gitu ya. Dia dicek di situ. Kalau misalkan ada masalah hukum atau masalah tentang kayak bencana gitu kan bisa dideteksi juga. Oh ternyata ada anggota kita yang terkena, itu bisa dicek dari sistem itu. Jadi kok bisa berkomunikasi lah dengan sistem itu gitu. Nah, sejauh ini, Pak, selama Bapak memimpin sebagai ketua sistem informasi keanggotaan PPNI nih, Pak,
Apa sih Pak tantangan terbesar yang dihadapi dalam pengelolaan sistem informasi keanggotaan, terutama dalam hal akurasi dan juga pemeliharaan data anggota? Ya. Silakan. Jadi karena semakin sini kan semakin berkembang ya sistem itu. Jadi kita harus upgrade terus. Karena kalau tidak upgrade itu juga kita akan ketinggalan. Betul. Yang kedua, di Indonesia ini semua sudah terintegrasi dengan sistem. Oke. Ya, dulu kita mengintegrasikan sistem itu dengan Kementerian Kesehatan, gitu ya. Nah, pada saat kita mengintegrasikan itu, ya kita harus menyesuaikan kan sistemnya. Makanya perawatannya, perubahan upgrade untuk sistemnya itu juga harus di-upgrade juga gitu, harus menyesuaikan. Karena nanti akan mudah kan, mudah dilakukan hacker atau mudah dilakukan pengambilan data dengan orang yang tidak bertanggung jawab. Retas lah ya Pak. Iya, diretas atau gimana itu juga kita harus jaga di situ. Ada nggak Pak inovasi terbaru yang telah diterapkan dalam sistem informasi keanggotaan PPNI untuk meningkatkan pelayanan kepada anggotanya Pak? Ya, dari setiap tahun kita terus berinovasi ya setiap tahun. Ya, contohnya dulu pas saat kita ada perpanjangan STR yang sebelum seumur hidup kan ada pemenuhan kecukupan SKP ya. Nah, diupload di situ gitu ya. Diupload di situ untuk memenuhi kecukupan SKP nanti diverifikasi validasi oleh anggota oleh pengurus ya dari tingkat DPD dan DPW. Itu untuk melayani anggota. Yang kedua, banyak ada juga yang nanti akan kita coba itu adalah bagaimana sistem itu bisa bermanfaat untuk anggota. Contohnya kalau ada keluhan-keluhan, kalau ada masalah-masalah yang timbul dari anggota itu bisa lewat chat di situ, di sistem itu. Sehingga nanti pengurus akan membaca di situ dan akan melihat keluhan apa yang dikeluhkan gitu. Kebetulan kan kita juga ada Badan Bantuan Hukum di PPNI itu ya. Jadi Badan Bantuan Hukum nanti rencananya akan diintegrasikan dengan sistem itu. Jadi kalau misalkan ada kasus, ada masalah itu bisa masuk ke situ. Nah Pak, dalam konteks perkembangan teknologi digital nih Pak, bagaimana sih Pak Departemen Sistem Informasi Keanggotaan PPNI ini menyesuaikan gitu Pak, beradaptasi untuk menyesuaikan sistem untuk memenuhi kebutuhan anggota yang semakin beragam pasti ya. Jadi emang kita harus melakukan transformasi digital gitu ya. Semua sebagai dan itu program-program dari pemerintah juga kan ada. Nah, kita juga menyesuaikan dengan transformasi itu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dari anggota ya, kebutuhan anggota apa ya kita menyesuaikan dengan kebutuhan anggota itu. Apalagi sekarang ya banyak juga yang kebutuhan-kebutuhan untuk pemenuhan kecukupan SKP untuk perpanjangan SIP gitu ya. Nah, di situ pengurus-pengurus daerah bergerak untuk membantu anggota-anggota yang memerlukan untuk ditolong dalam proses pemenuhan kebutuhan SKP itu. Dengan kan ada di kita tuh ada untuk pendidikan pelatihan, kan itu ada ranah-ranah yang harus penuhi. Mungkin nanti pengabdian masyarakat juga untuk laporan atau berita acara itu kita akan coba diintegrasikan dengan sistem gitu ya supaya mempermudah anggota dalam memenuhi kebutuhan berdasarkan transformasi digital yang ada itu mungkin. Nah Pak, terkait perlindungan data dari anggota sendiri nih Pak, bagaimana cara PPNI memastikan data anggota tetap aman dan terlindungi dari potensi kebocoran dan penyalahgunaan informasi pribadi Pak? Ya, kita itu kan ada tim ya, ada tim di PPNI itu, baik tim IT ya, tim untuk server, tim untuk yang pengelola di sistem digital itu, dan ada juga kita keamanan data itu kita ada untuk server itu kita disimpan di tempat-tempat yang aman gitu. Dan itu ada backup, ada pengontrolan juga. Karena kita juga dilakukan akreditasi ya, akreditasi ISO gitu ya untuk sistem data itu. Makanya keamanan data, pelaporan data apa yang dilakukan juga itu kita lakukan yang untuk keamanan di sistem SIM KPPNI kita. Oke, nah Pak, apa ada nggak Pak platform atau aplikasi khusus yang digunakan oleh anggota PPNI untuk mempermudah akses informasi terkait keanggotaan dan kegiatan organisasi Pak? Ya, di sistem kita itu di SIMKA itu ada untuk sistem keanggotaan ya. Jadi di PPN itu ada berbagai macam. Jadi ada
apa, untuk penelitian juga ada itu ya. Jadi kalau misalnya anggota-anggota juga untuk melakukan penelitian juga ada di sistemnya. Terus, untuk, apa, melakukan keaktifan keanggotaan juga ada di sistem Sinka. Terus ada juga, sertifikasi sertifikasi untuk, CBP INAH juga ada di sistem gitu ya, yang udah terintegrasi dengan Sinka kita gitu. Ada juga di Pusbangdiklat mungkin sekarang lagi proses pengembangan ya, untuk, Pusat Pendidikan Pengembangan Pelatihan, Perawat juga lagi dikembangkan. Itu yang apa, yang akan coba kita untuk, terus diintegrasikan dan terus dikembangkan gitu. Nah, Pak, udah sejauh mana sih Pak sistem informasi ini membantu PPNI dalam membuat keputusan strategis terkait pembinaan dan pengembangan anggota perawat, Pak? Nah, di sistem kita itu ada, apa namanya, pemilihan untuk kompetensi. Jadi di situ misalkan dia di himpunan seminatan, dia apa gitu, dia tinggal milih di situ kompetensinya apa gitu ya. Itu untuk mempermudah anggota dan menarik, menarik data yang ada di sistem itu. Dan kalau kita melakukan advokasi juga ke pemerintah juga menarik data dari situ ya, apa yang dibutuhkan dari sana tentang pendidikan. Kan di situ bisa tarik tentang pendidikan, perawat di Indonesia tuh mulai dari vokasi, terus spesialis sampai doktoral itu ada di situ. Kayaknya Gitu ya, lengkap. Jadi kita tinggal tarik data di situ dan itu sebagai bukti bahwa Sinka PPNI itu, bisa menarik data yang diperlukan gitu ya, untuk memudahkan. Apa saja sih Pak langkah yang diambil oleh Departemen Sistem Informasi Keanggotaan PPNI untuk meningkatkan partisipasi anggota dalam kegiatan organisasi melalui platform digital ini, Pak? Ya langkahnya ya kita terus melakukan sosialisasi ya, karena belum semua anggota juga paham ya, paham tentang bagaimana cara untuk masuk keanggotaan PPNI gitu ya. Nah itu kita melakukan sosialisasi biasanya dari tingkat DPD atau kabupaten atau dari wilayah untuk sosialisasi ke calon perawat. Oh iya, iya, ke perawat yang ada di institusi pendidikan gitu ya. Bagaimana cara masuk anggota PPNI, apa keuntungannya, terus apa juga yang di situ data-data apa yang masuk ke dalam sistem keanggotaan PPNI ini sehingga nanti pas lulus itu dia udah menjadi anggota PPNI ya. Dan kita juga melakukan sosialisasi tentang bagaimana cara mengurus SR gitu ya. Bagaimana cara untuk mengurus SIP gitu ya, di samping dengan masuk keanggotaan PPNI. Nah Pak, terakhir nih Pak, apa sih Pak harapan Bapak ke depannya mengenai pengembangan sistem informasi keanggotaan PPNI ini untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan organisasi ke arah yang lebih baik, Pak? Silakan. Di situ mungkin diharapkan semua anggota perawat gitu ya, PPNI itu aktif. Baik. Ya, aktif dengan, bertanggung jawab untuk mengembangkan PPNI ini. Ya, bagaimana aktifnya? Yaitu ya aktif menjadi anggota PPNI dengan, juga membayar iuran PPNI ya di situ ya, karena pengembangan itu dari situ ya. PPNI bisa maju itu dengan kekompakan ya, dengan, sinergi dari anggota dan pengurus gitu ya. Mungkin teman-teman juga kalau misalkan memerlukan untuk, proses keanggotaan atau memerlukan untuk bagaimana sih untuk mengaktifkan keanggotaan PPNI itu juga bisa dibantu oleh pengurusnya ya. Dan sekarang kan udah mulai tahun 2025 ya, sebentar lagi ya, 2025 ya harus dipersiapkan untuk, mengaktifkan keanggotaannya dengan pembayaran iuran gitu ya. Jadi, bisa dikembangkan dari situ. Ya, untuk, harus, ada keaktifan dari anggota, keaktifan dari pengurus dan saling, support dan saling mendukung di antara anggota dan pengurus. Karena PPNI ini itu kan milik kita semua ya, jadi milik kita semua, jadi semua berhak untuk, mengembangkan, semua berhak untuk, memajukan PPNI ini supaya arah yang lebih maju. Dan oleh kita di sistem kita melalui transformasi digital ini ya. Jadi semua bisa terlayani dengan baik, mudah-mudahan dan ke depan bisa lebih baik lagi gitu. Baik. Pak, terima kasih sejawat sudah
ikut menonton video ini sampai habis. Saya sedang bersama Pak Tata selaku Ketua Departemen Sistem Informasi Keanggotaan PPNI. Tapi sebelum itu Pak, saya ingin sedikit menginformasikan kepada teman-teman sejawat semua dan juga semua masyarakat luas di Indonesia bahwa PPNI Pay sudah rilis, sudah ada di Play Store. Bisa kalian langsung cek aja sekarang. Satu aplikasi bisa untuk semua pembayaran Pak. Jadi bisa buat bayar BPJS, token listrik, terus beli pulsa, dan bayar semua tagihan cicilan online dalam satu aplikasi. Namanya PPNI Pay. Buat yang kalian yang mau mudah, bisa langsung link di deskripsi, bisa download lewat situ teman-teman. Baik sejawat, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Salam sejawat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.